Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Jadi pada hari ini kita bertemu di dalam room ini. Ya, jadi kita masih memakai aplikasi lewat Zoom ya. Sebelumnya mungkin ketua kelas Muhammad Sahrul bisa doa dulu nak sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Di sini ada absen siswa. Saya mengirim lewat WA saja ya linknya. Jadi nanti diisi absennya melalui Google Form ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Jadi mungkin ada yang masih ingat sebelum kita masuk ke materi hari ini, materi kita adalah sumber daya alam, ya. Mungkin masih ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Bahan pangan. Ketahanan pangan, Bu. Ya, ketahanan pangan. Ada yang bisa menjelaskan sedikit masalah ketahanan pangan? Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ya. Ada lagi? Saya Bu Nila. Ya, silakan. Ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Iya. Jadi ketahanan pangan itu adalah ketersediaan bahan pangan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Jadi kira-kira apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Materi hari ini kita adalah sumber daya alam. Kira-kira untuk mengaitkan materi minggu lalu dengan yang sekarang kira-kira apa? Ada yang bisa mengaitkan? Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kaitan antara materi minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini adalah ketahanan pangan berasal dari alam. Pangan diambil dari alam. Kaitan yang ketiga, bagaimana menjaga sumber daya alam agar ketahanan pangan tetap tersedia. Iya. Jadi bagaimana hubungan antara ketahanan pangan dengan materi kita hari ini adalah sumber daya alam itu, pangan itu diambil dari alam, ya, atau berasal dari sumber daya alam. Jadi bagaimana kita di sini melestarikan sumber daya alam agar ketahanan pangan tersebut bisa tersedia seterusnya, ya. Kita masuk materi. Nah, di sini hari ini kita adalah kompetensi dasar itu menganalisis sebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini membuat peta persebaran sumber daya. Ini adapun indikator hari ini itu mengidentifikasi pengertian sumber daya alam, menganalisis klasifikasi sumber daya alam, terus yang ketiga itu menyajikan laporan hasil pengolahan informasi tentang persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata, serta pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan peta. Oke, adapun tujuan hari ini itu menganalisis selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis potensi persebaran sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu? Nah, ada yang tahu? Kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Sumber daya alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya. Ada lagi? Apa itu sumber daya alam? Ada lagi yang bisa? Ada yang bisa?
Ya, segala sesuatu yang berasal dari alam ya, itu adalah sumber daya alam, baik non hayati maupun hayati. Nah, di sini adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera. Iya. Nah, di sini ada sumber daya alam menurut undang-undang lingkungan hidup. Coba nak yang aktif mic-nya dulu dimatikan. Ya. Jadi di sini ada sumber daya alam menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982 itu sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu sumber daya alam manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya batuan. Nah, di sini kita ke klasifikasi sumber daya alam. Nah, di sini pengklasifikasian sumber daya alam itu dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan bagian atau bentuk yang dimanfaatkan atau potensinya. Terus yang kedua itu berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan nilai kegunaannya. Ya, sampai di sini dipaham nak masalah klasifikasi sumber daya alam? Bu. Iya. Nah, di sini ada sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Nah, kira-kira di sini kita lihat ada gambar. Sudah dilihat gambarnya, nak? Ya, Bu. Iya. Ini gambar satu apa kira-kira ini? Bu. Emas. Iya. Terus yang kedua? Kayu. Kayu. Yang ketiga apa? Kapas. Nah, di sini ada sumber daya alam materi. Nah, kenapa ini emas, kayu, dan kapas itu dikatakan sumber daya alam materi? Nah, kira-kira ini berdasarkan pemanfaatannya, kira-kira ini emas dimanfaatkan jadi apa? Perhiasan, Bu. Iya, perhiasan. Nah, terus kalau kayu? Rumah. Perahu. Kapal. Iya, kalau di pulau ya, kalau di daerah pulau biasa itu kayu seperti ini dijadikan perahu, Perhiasan, Bu. rumah. Iya. Terus kalau misalkan ini kapas, kira-kira apa dimanfaatkan? Perahu, Bu. Sama benang. Benang. Buatan benang. Oke. Ya, jadi kapas itu bisa dijadikan benang, bisa dijadikan kertas, ya. Benangnya tadi dijadikan kain, terus dijadikan pakaian yang kita pakai sehari-hari ya, itu adalah dari kapas. Terus yang kedua, sumber daya alam berdasarkan masih dalam berdasarkan pemanfaatannya ya. Nah, di sini ada sumber daya energi. Nah, lihat di sini gambarnya gambar apa? Matahari. Matahari, Bu. Kincir angin. Kincir ya. Terus ini Minyak bumi. Iya, ini penyulingan minyak bumi ya. Nah, kira-kira mengapa dikatakan sumber daya energi? Di sini minyak bumi. Minyak bumi kira-kira untuk sumber daya energinya dijadikan apa? Bahan bakar, Bu. Bakar. Iya, Kendaraan bakar. bermotor. Jadi, mengapa dikatakan matahari, kincir, dan minyak bumi itu dikatakan sumber energi? Ya, itu semua ada manfaatnya ya. Nah, Ya, Bu. terus ini, yang sekarang sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan lagi itu ada sumber daya ruang. Nah, kira-kira di sini kita lihat gambar apa Sawah, nih? Bu. Sawah. Terus Sawah. lautan. Ikan, Bu. Iya, hutan. Jadi sumber daya ruang ini dimanfaatkan sebagai kalau sawah dijadikan lahan penanaman padi ya. Sekarang sumber daya alam berdasarkan pembentukan atau sifat kelestariannya. Kira di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu kira-kira contohnya apa? Air dan udara. Tumbuhan. Ya, coba satu orang bisa menyebutkan. Air, Bu. Saya, Bu.
Siapa ya? Silakan. Coba Suci. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, laut, tanah, air, dan udara. Ya. Nah, di sini sumber daya alam berdasarkan jenis. Nah, sumber daya alam non hayati. Di sini ada contoh tanah, air, batuan, dan bahan tambang. Ya. Jadi yang masuk sumber daya alam non hayati itu adalah benda-benda yang mati ya, seperti tanah, air, batuan, bahan tambang. Terus yang di sini yang kedua itu sumber daya alam hayati. Kira-kira kalau sumber daya alam hayati itu apa namanya? Masuk di apa? Contohnya apa? Di sini ada kita lihat tumbuhan dan hewan. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah makhluk hidupnya ya. Coba di-mute-kan dulu mic-nya. Diperhatikan. Ya, di sini ada sumber daya alam hayati, itu adalah makhluk hidup. Ada bunga-bunga, ada pohon, ada hewan, ikan, ya. Bisa dipaham sampai di sini? Iya, Bu. Ya. Nah, di sini ada sumber daya manusia. Mengapa dikatakan sumber daya manusia itu penting bagi sumber daya yang ada di Indonesia itu? Ada yang bisa? Jadi di sini mungkin tanya jawab sudah selesai ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Saruna. Pengklarifikasian sumber daya alam dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan bagian atau bentuk yang dimanfaatkan oleh potensi, berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan nilai kekayaan. Iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan, menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera. Iya, bagus ya. Sekarang saya kira di sini evaluasi mandiri kita saya anggap selesai. Nah, Ibu nanti akan bagikan ada LKPD, lembar tugasnya. Nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp. Ada lembar LKPD, silakan dikerjakan. Nanti Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang bisa menutup, bisa membaca doa sebelum menutup pelajaran kita yang hari ini. Ya, silakan ketua kelasnya Muhammad Sarul. Bu. Ya. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Nasarul. Iya. Ya, Bu. Jadi saya anggap hari ini kita selesai. Jadi ya saya tutup dan akhiri materi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.